sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, doa pembukaan dengan kasih Kristus. Ko Michael. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu telah mengumpulkan kami kembali jemaat-Mu tempat ini untuk berbakti kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kebaktian pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan tutup pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, Allah bangkit. Bernyanyilah, amin, amin. Musuh dikalahkan, iman dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Di nama Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Dan satu pujian, sebab Ia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Di nama Tuhan, akan dulu jemaat, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan yang menjadi kekuatan serta pengharapan kita. Kita angkat satu pujian penyembahan. Tuhan selalu menolongku. Oh, ya.
akan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berhenti. Dari jemaat kita bagi berdiri semua. Haleluya. Akan selalu berganti. Amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Glory, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, amin, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Dengan kasih Kristus, doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Revi. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kembali kami boleh berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah kami undang Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, pikiran kami, sucikan, layakkan kami, mampukan kami menerima firman-Mu, urapi juga hamba-Mu, pakai bibir mulutnya, biarlah hanya isi hati-Mu saja yang boleh keluar dari mulutnya, dan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Di Tuhan, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Ruben Wajongkere. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena di tengah-tengah pembatasan orang beribadah kepada Tuhan, pembatasan orang mencari Tuhan, di Cianjur masih ada banyak anak-anak Tuhan yang mempunyai keinginan besar bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Bersyukur sama Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dan tindakan yang diambil oleh umat-umat Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat pada sore hari ini. Bulan ini tema kita adalah peperangan rohani yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sejak kita SD kita sudah belajar bahwa di dunia ini pernah terjadi banyak peperangan. Peperangan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pada tahun 1914 sampai tahun 1918 pernah terjadi perang dunia pertama yang melibatkan negara-negara di Eropa. Kemudian ada perang dunia kedua yang terjadi tahun 1939 sampai tahun 1945 yang melibatkan hampir seluruh bangsa di dunia ini. Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia juga ada imbasnya dengan perang dunia kedua itu. Kita bisa melihat hasil dari peperangan itu adalah kerusakan yang sangat hebat. Ada kota yang hancur, ada gedung yang hancur, ada rumah yang hancur, ada kematian yang banyak, ada kemiskinan yang terjadi, ada pengungsian yang terjadi, pengungsian besar-besaran. Kenapa? Akibat dari peperangan. Di Indonesia sendiri sebelum jadi negara kesatuan Republik Indonesia, di Bali pernah terjadi perang Ubud. Di Sumatera Selatan ada perang Padri, Imam Bonjol. Di Jawa ada perang Diponegoro. Kemudian setelah merdeka ada perang kemerdekaan. Di mana Indonesia melawan penjajah Belanda. Tentara Indonesia dengan senjatanya melawan tentara Belanda. Dan Indonesia menang. Sampai hari ini orang takut dengan perang itu. Oleh sebab itu bangsa-bangsa, negara-negara berusaha menciptakan senjata-senjata yang canggih, senjata yang mutakdir. Biar satu hari kelak, kalau terjadi peperangan dengan negara lain, tidak akan mengalami kehancuran yang hebat. Mereka tidak akan kalah, mungkin juga mereka akan menang. Peperangan yang saya sebutkan tadi itu adalah peperangan fisik. Yang kelihatan, yang ada tentaranya, ada senjatanya. Kelihatan ini. Fisik kelihatan peperangan ini terjadi. Akibatnya juga ada. Tetapi di Alkitab, firman Tuhan sudah memberitahukan bahwa orang percaya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sejak Lucifer di surga, sudah terjadi peperangan
peperangan yang hebat. Dan peperangan itu terjadi sampai hari ini. Peperangan itu adalah peperangan rohani. Amin. Peperangan itu adalah peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani adalah pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Peperangan rohani adalah pertempuran antara Allah dengan umat-umat Tuhan, dengan anak-anak Tuhan, melawan iblis dengan antek-anteknya. Sekali lagi, Allah sedang berperang loh. Bersama dengan anak-anak Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Lawannya siapa? Iblis bersama dengan antek-anteknya. Dan pertempuran ini tidak kelihatan. Kalau tadi perang dunia pertama, kedua itu fisik. Sekarang perangnya tidak kelihatan di dunia nyata. Tidak kelihatan. Karena perang ini tidak kelihatan mengakibatkan anak-anak Tuhan suka acuh, suka cuek, suka mengabaikan peperangan ini. Sehingga tanpa mereka sadari sudah kalah. Kenapa? Mereka mengacuhkan peperangan rohani. Mereka cuek dengan peperangan rohani. Padahal peperangan rohani ini akan menentukan kita masuk neraka atau masuk surga. Oleh sebab itu, bagaimana sebagai umat Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak tebusan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus. Kita menghadapi peperangan rohani ini. Alkitab mencatat Ayub pasal 7 ayat 1 bahwa kita itu adalah seperti orang-orang upahan. Kita itu, Jan Lain berkata, kita itu seperti orang-orang perang yang setiap hari berperang. Setiap hari berperang loh. Hari ini kita berperang. Dan yang hadir pada sore hari ini menang terhadap peperangan itu. Haleluya. Menang kenapa? Karena dia ambil keputusan untuk datang ke rumah Tuhan. Menang dalam peperangan rohani. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi peperangan rohani? Satu, kenali musuh kita. Kenali musuh kita. Dulu waktu Indonesia melawan Belanda, tahu musuh kita itu adalah negara Belanda. Tahu itu musuh kita. Makanya yang diserang itu adalah tentara Belanda. Kita harus tahu bahwa musuh itu ada. Dan kita harus kenal musuh kita itu siapa. Coba kalau seandainya Indonesia sedang berperang dengan satu negara. Tiba-tiba tentaranya datang di Cianjur sini. Kesana kesini di Cianjur. Bawa senjata. Musuhnya negara A. Tapi yang dia datang tembakin orang di Cianjur. Yang lagi dagang di pinggir jalan. Yang lagi duduk-duduk di pinggir jalan. Dia tidak tahu siapa musuhnya. Dia tidak tahu siapa lawannya. Anak-anak Tuhan untuk menghadapi peperangan rohani harus kenal siapa musuh kita. Amin. Haleluya. Siapakah musuh kita? Ayat 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata musuh orang percaya. Musuh kita itu adalah iblis. Haleluya. Haleluya. Musuh kita itu bukan kakak kita loh. Musuh kita itu bukan adik kita. Musuh kita itu bukan saudara sepupu kita. Musuh kita itu bukan pedagang yang ada di depan rumah kita. Musuh kita bukan hamba Tuhan. Musuh kita bukan satu tempat duduk di gereja. Musuh kita adalah iblis. Iblis itu sangat kuat. Di situ dikatakan musuh kita, lawan kita. Melawan tipu daya muslihat iblis. Iblis itu punya struktur, punya kepemerintahan. Sama seperti di Indonesia ada RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Iblis pun begitu. Dan ini yang menjadi lawan kita. Ada iblis receh-receh, iblis yang
Di sekolah Alkitab ada orang kerasukan. Saya kalau pagi-pagi jam 6 sudah duduk di balik kantor. Saya suka dengar. Pagi-pagi udah teriak-teriak. Tengking-tengking. Darah Yesus dah tiap pagi. Saya sudah jengkel. Pagi-pagi sudah mulai nangis-nangis di atas. Bahasa roh mulai. Teriak-teriak. Saya naik ke atas. Saya lihat, wah, ada satu siswi lagi didoakan. Waktu dia lihat saya, dia mau bilang, Ruben. Dia belum sempat bilang Ben, baru Ru, saya tampar dia. Nih kau, stop kerasukan. Saya lihat di situ ada baskom. Banyak piring, apa semua mereka suka bakar. Apa itu? Suka makan sebenarnya. Saya ambil baskom itu, saya lempar di depan siswi yang kerasukan itu. Stop kau kerasukan. Kalau kau kerasukan lagi, saya buang kau di got di belakang. Sejak hari itu dia tidak kerasukan sampai tamat. Oh, yang dihadapi itu iblis receh-receh. Iblis kacangan. Makanya tanpa doa gitu loh, dia sudah kabur. Tetapi Yesus satu hari ada pemuda yang lagi sakit ayan. Didoakan oleh murid-muridnya. Tidak sembuh-sembuh. Kerasukan, tidak sembuh-sembuh. Mereka datang sampai Yesus dan kasih tahu, Yesus, kami sudah berdoa untuk orang itu. Tapi orang itu tidak sembuh-sembuh. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Tidak sembuh Tuhan. Setannya enggak lari, sudah didoakan. Yesus bilang begini, iyalah enggak lari setannya. Sembuh enggak sembuh. Soalnya apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ada iblis receh-receh yang cuma bilang pergi kau dalam nama Yesus, dia pergi. Ada yang perlu doa, ada yang perlu ditambah lagi dengan puasa. Iblis punya struktur pemerintahan dan pemerintahan itu begitu kuat. Begitu kuat. Kita tidak bisa melawan dia. Kita tidak bisa menang terhadap iblis. Karena Pendeta Revi bilang dia sudah ribuan tahun, dia sudah profesional. Dia tidak bisa dikalahkan oleh umat manusia. Tetapi kita juga harus melihat cara kerja iblis itu bagaimana ya. Cara kerja iblis itu bagaimana? Ayat 11 masih. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata cara kerja iblis itu apa? Tukang tipu. Pembohong. Makanya kita bilang bapak pendusta itu adalah iblis. Iblis itu tukang tipu loh. Pembohong. Sejak dari sononya dia sudah tukang tipu. Dia sudah pembohong. Ingat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 diceritakan di sana Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, kamu jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tetapi dalam pasal 3 disebutkan iblis datang dan menggoda Hawa. Dia bilang, kan Tuhan bilang, kamu jangan makan itu. Oh iya, Hawa bilang, Tuhan bilang jangan makan dan jangan raba. Ini dia nih, si Hawa. Dia menambah firman Tuhan. Tuhan cuma bilang jangan makan. Tapi dia tambah lagi, jangan raba. Dan iblis tambah kesempatan. Iblis bilang begini, iya soalnya kalau kamu makan, saat itu kamu akan jadi seperti Allah. Iblis menipu loh. Dan dia berhasil menipu Hawa. Sekali lagi, iblis berhasil menipu Hawa dengan apa? Memakai firman Tuhan yang diselewengkan. Hati-hati juga dengan orang yang bawa-bawa firman Tuhan. Belum tentu itu dari Allah. Iblis pakai firman Tuhan. Firman Tuhan yang diselewengkan. Itu adalah senjata iblis untuk menipu umat-umat Tuhan. Sekarang ada banyak persekutuan. Ada banyak hamba Tuhan. Kita tinggal pilih siapa. Tetapi kita juga harus hati-hati. Kenapa? Iblis pintar firman Tuhan. Dan dia pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Kenapa? Dia penipu. Jangan ketipu dengan penampilan.
Ya. Jangan ketipu dengan penampilan. Jangan ketipu dengan kata-kata yang bagus. Yang seperti rohani padahal rohana. Bagaimana lagi cara kerja iblis? Tadi dia menipu. Dia berbohong. Sekarang cara kerja iblis ada 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ternyata aktif. Aktif apa? Cari jiwa. Katanya dia kelalang keliling, beredar-edar seperti singa yang mengaum-ngaum sedang mencari mangsa yang bisa dimakannya. Iblis sedang jalan di Mangun Sarkoro. Dia jalan di Hasim Asari. Dia sedang cari siapa yang bisa dimakan sama dia. Waktu dia sampai di Hasim Asari 75, dia tidak bisa masuk ke sini. Tidak bisa iblis masuk ke sini. Kenapa? Di sini ada anak-anak Tuhan yang sedang berperang rohani melawan dia. Hari ini kita sedang perang rohani loh. Dan kita sedang menimbun amunisi, menimbun senjata, peluru untuk melawan iblis yang sedang beredar-edar di Cianjur. Dia masuk gang sini, dia masuk gang sini, dia masuk gang sini. Pendeta Revi bilang, iblis tidak akan menyerang temannya. Tidak akan. Yang dia serang itu musuhnya. Waktu iblis jalan-jalan di Solok Pandan, dia ke situ masuk di rumah jemaat. Jemaat lagi, lagi main judi. Lagi merokok. Lewat aja si iblis itu kan temannya. Orang temannya. Lewat aja si iblis. Tapi waktu dia di Solok Pandan, dia lewat di rumah jemaat. Jemaat lagi bebas, lagi berdoa. Iblis pada kabur. Kabur, dia takut. Kenapa? Jemaat sedang mengasah senjata rohaninya. Dengan apa? Dengan doa. Haleluya. Haleluya. Jadi iblis sedang mencari lawan, bukan temannya. Haleluya. Iblis itu aktif. Dia bekerja. Dia kesana sini. Satu hari, iblis datang kepada Tuhan. Di surga, di dalam Ayub. Tuhan bilang, kamu dari mana iblis? Saya dari kelalang keliling Tuhan. Saya sudah ke Indonesia, saya sudah ke Cianjur. Saya sudah kelalang keliling. Kamu ketemu dengan Ayub. Ketemu Tuhan. Ketemu. Tahu loh iblis. Rumah kita di mana, alamat kita di mana, dia tahu dan dia bawa laporan kepada Tuhan. Bagaimana keadaan Ayub? Ya Tuhan, dia baik-baik. Kenapa? Karena Engkau yang memagari rumahnya. Engkau yang melindungi dia. Ternyata iblis tidak bisa masuk dalam kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Dilindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kemudian cara mengatasi iblis. Sekarang kan tadi iblis kerja dia. Sekarang bagaimana cara orang-orang percaya mengatasi cara kerja iblis? 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia, iblis ya, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis harus dilawan. Iblis jangan dikasih hati. Lawan itu iblis katanya. Kenapa? Seluruh orang Kristen menderita penderitaan yang sama. Apa itu? Diserang oleh iblis. Makanya katanya, lawan itu iblis. Usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melawan iblis sekali lagi bukan hal yang gampang. Iblis itu punya kuasa, tapi dia bukan maha kuasa. Iblis bisa mengadakan mujizat. Iblis bisa melakukan kesembuhan bagi orang yang mencari dia. Tetapi sekali lagi, iblis bukan maha kuasa. Cara melawan iblis adalah, mengalahkan iblis adalah melawan dia.
Yakobus 4 ayat 7. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin, haleluya. Lawan iblis. Bukan ajak iblis makan. Bukan ada iblis nginep di rumah kita. Saya heran dengan hamba Tuhan begitu tidak suka. Tapi dengan orang-orang duniawi, teman-teman duniawi begitu welcome loh. Dengan hamba Tuhan begitu kikir. Tapi dengan orang dunia begitu royal. Lawan iblis katanya. Kata firman Tuhan. Lawan, maka dia akan lari daripadamu. Artinya apa? Kita menang dengan iblis. Dia akan lari kalau dilawan. Di sekolah Alkitab diajarkan bahwa di akhir zaman akan banyak guru-guru palsu. Akan banyak nabi-nabi palsu. Akan banyak pengajar palsu. Pengkhotbah palsu. Dan Alkitab bilang bahwa kita tidak boleh kompromi. Kasih salam pun tidak boleh loh. Katanya kalau kasih salam kepada guru palsu, nabi palsu, gembala palsu, kita sudah mengambil bagian dalam kepalsuannya. Makanya usir. Kan ada bidakan saksi Yehova yang suka datang di rumah-rumah kita kan di Cianjur juga. Pernah ada saya dapat buku. Begitu sopan, begitu baik mereka. Dan kita suka, karena saya orang Kristen, mari kasih dia minum, kasih dia pisang goreng. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kamu sudah mengambil bagian dalam kepalsuannya. Usir. Amin. Usir guru palsu, nabi palsu, gembala palsu, semua yang palsu, yang meniru Yesus Kristus. Usir, jangan beri dia kesempatan. Kalau kita diam, iblis itu, wah senang dia. Tidak ada reaksi. Tetapi kalau kita lawan dan kita usir, kata firman Tuhan, iblis itu akan lari. Kemudian kita melawan iblis pakai apa ya? Tadi kan kita harus melawan iblis. Biar dia lari. Sekarang melawannya pakai apa? Ayat 11 dan 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ternyata peperangan dengan iblis itu harus pakai senjata. Dan katanya apa? Senjata itu apa? Bukan pistol. Bukan bambu runcing. Indonesia satu-satunya negara di dunia yang bisa mengalahkan negara yang perang pakai helm, perang pakai senapan, pakai mortir. Rakyat Indonesia perangnya pakai apa? Bambu runcing, helmnya pakai rumput, Belandanya kalah. Luar biasa Indonesia. Luar biasa. Cuma Indonesia yang bisa mengalahkan tentara Belanda itu dengan rumput di kepala dan bambu runcing. Sekarang katanya untuk melawan iblis itu pakai senjata. Senjata apa? Senjata Allah. Bukan bambu runcing, bukan pistol, bukan bedil. Tetapi apa tadi? Senjata Allah. Kita itu adalah anak-anak Allah. Kita itu adalah umat-umat Allah loh. Kita itu adalah anak Allah. Kita itu tentara Allah. Oleh sebab itu kita harus berperang dengan apa? Memakai senjatanya Allah. Amin, amin, amin. Kita anak buah prajuritnya Kristus. Prajuritnya Allah. Senjata yang kita pakai pun adalah senjata yang daripada Allah. Menghadapi iblis, kita tidak boleh pakai senjata asal-asalan. Harus senjata super canggih. Ya. Apalagi dengan tangan kosong. Kita akan dihancurkan oleh iblis.
oleh sebab itu, kata firman Tuhan, kita harus ambil, kenakan senjata Allah itu. Apa itu senjata Allah ya? Di dalam Efesus pasal 6 ini disebutkan senjata Allah itu ada 7. Ada 7 senjata Allah yang dibagi 2. 5 senjata untuk bertahan. Bertahan loh. Ada helm, ada sepatu, ada ikat pinggang, ada perisai. Itu untuk bertahan. Tidak mungkin kita membunuh musuh pakai helm. Tidak mungkin kita membunuh musuh pakai sepatu. Itu adalah senjata untuk bertahan. Tetapi ada 2 senjata terakhir. Senjata nomor 6 dan nomor 7. Itu adalah senjata pamungkas. Senjata luar biasa. Apa itu senjata? Pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Katanya ada senjata untuk bertahan dan ada senjata untuk menyerang. Senjata untuk menyerang itu adalah firman Tuhan, pedang roh. Saudara, dan pedang roh itu ada di tangan kita. Hari ini kita sedang dengar firman Tuhan. Pedang roh itu ada di tangan kita dan siap perang untuk mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dan ayat selanjutnya dikatakan di sana bahwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Dan dia di sana puasa 40 hari 40 malam. Setelah dia puasa, datang iblis. Iblis datang menggoda Yesus Kristus. Yang baru puasa loh. 40 hari 40 malam lagi. Ayat 3 coba. Lukas pasal 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jika engkau anak Allah. Dia pancing Yesus loh. Yesus kan benar anak Allah. Jika engkau benar anak Allah katanya, jadikan batu ini jadi roti. Dan Yesus bilang begini, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman. Yesus melawan iblis pakai firman. Bukan pakai batu. Bukan pakai bambu runcing. Tetapi pakai firman. Haleluya. Kemudian di dalam ayat yang ke-6. Kata iblis kepada Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis menyerang Yesus. Dan Yesus menyerang iblis. Pakai apa? Pakai firman. Engkau harus menyembah aku. Luar biasa ini. Yesus yang adalah firman. Dia sendiri adalah firman. Makanya ke gereja. Dengar firman Tuhan. Corona ini adalah ditunggangi oleh iblis. Iblis menunggangi corona untuk membuat anak-anak Tuhan tidak dengar firman Tuhan. Tidak ke gereja, tidak beston. Itu memang cara iblis dan kelihatan berhasil. Tetapi saya mau bilang, gagal iblis. Puluhan tahun yang lalu, Tuhan sudah memakai orang-orang pintar untuk menciptakan televisi. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan sudah menciptakan beberapa orang pintar untuk menciptakan HP. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan memakai beberapa orang pintar untuk menciptakan internet. Sampai walaupun iblis PPKM, kebaktian tidak dibatasi, tetapi Tuhan sudah mengantisipasi dengan ada internet. Jemaat bisa nonton di rumah walaupun ada yang tidur.
Jalan-jalan iya. Tuhan sudah mengantisipasi loh, ada HP. Tuhan sudah ciptakan, ada internet. Jadi iblis tidak mungkin menang. Iblis dikalahkan dengan internet yang Tuhan ciptakan. Dimanapun orang bisa dengar firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang beralasan tidak kebaktian karena corona. Padahal mereka punya kesempatan. Kalau tidak punya kesempatan sih tidak apa-apa. Tapi kalau punya kesempatan. Ada orang bilang, aduh saya tidak pernah kemana-mana. Di rumah aja. Kemarin saya, Pendeta Yonatan sama Ibu Gembala berdoa untuk saudara Sony. Waktu kita pulang, di pinggir jalan, saya lihat ada seorang ibu. Lagi berdiri. Padahal dia bilang, saya tidak kemana-mana. Saya di rumah aja. Sekarang ada di tengah jalan. Katanya nggak kemana-mana. Tuhan mengalahkan iblis. Corona mau ditunggangi oleh iblis. Tetapi Tuhan lebih canggih dari iblis. Dia sudah ciptakan banyak sarana untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mau doa, Zoom. Semua pakai Zoom. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha tahu. Tinggal bagaimana kita mempergunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan itu. Amin, haleluya. Haleluya. Kemudian ayatnya yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis tahu firman. Dia serang Yesus dengan firman. Tetapi Yesus pun serang dia dengan firman. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mengundurkan diri daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis kalah melawan Yesus. Dia lari. Tapi dia belum menyerah. Dia sedang mencari waktu yang baik. Kapan itu waktu yang baik? Waktu kita lengah. Waktu kita mengurangi jam ibadah kita kepada Tuhan. Waktu kita mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Waktu itulah waktu yang baik iblis untuk menyerang kita. Yesus, iblis lari. Karena Yesus pakai firman. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan perlu dengar firman Tuhan. Sebagai lumbung hati kita, sebagai lumbung firman Tuhan itu adalah padi yang harus kita kumpul sebanyak-banyaknya. Biar waktu iblis datang menyerang, kita tinggal ambil ayat. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata. Haleluya. Yang kedua, senjata untuk menyerang. Tadi firman Tuhan, pedang roh. Yang kedua adalah ayat 18. Ayat 18, dalam segala dan terimalah ketopong keselamatan dari 17 dan pedang roh yaitu firman dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tadi kita harus pakai pedang roh firman. Sekarang untuk menyerang iblis, apa katanya? Doa dalam roh. Amin. Doa dalam roh. Doa dalam roh artinya apa? Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Doa menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yudas 1 ayat 20. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih,
Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi senjata untuk menyerang iblis adalah firman dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita orang Pantekosta yang terkenal dengan Roh Kudus. Penuh dengan firman dan penuhlah dengan Roh Kudus. Kalau kita cuma penuh firman saja, tidak penuh Roh Kudus, kita akan menjadi orang munafik. Kita akan menjadi ahli Taurat. Tiap kali bicara, cabut rambut satu keluar ayat. Tiap kali nasihat, firman. Ayat keluar. Penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman. Dan saya percaya jemaat yang hadir pada sore hari ini adalah jemaat yang penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Hasilnya apa waktu kita perang lawan iblis ya? 1 Yohanes 4 ayat 4. Hasilnya apa waktu lawan iblis? 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin, haleluya. Roh yang ada di dalam dunia ini jauh. Roh yang ada dalam kita lebih besar. Dan katanya kita sudah mengalahkan mereka. Haleluya. Kita adalah orang yang menang. Menang kenapa? Kita punya senjata yang luar biasa untuk menyerang iblis. Yaitu firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Glory, haleluya. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Glory, glory, haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai. Tuhan penuhkan ku dengan Roh. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Ibu Udianti maju ke depan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Tuhan penuhkan dengan
Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memenuhi kehidupan kami, hati kami, Tuhan Yesus, dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami cakap menghadapi iblis yang senantiasa menyerang kami, dan iman kami boleh semakin bertumbuh kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat sore hari ini. Kami sungguh berbahagia menjadi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, di dalam tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, Tuhan Yesus, tetapi kami mendapat kemastian pasti di dalam Engkau. Hidup kami pasti bersama dengan Engkau, itulah menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh ada tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus, bertumbuh berbuah-buah dengan lebatnya, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang dengar-dengaran kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Bila sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami dengan limpah. Biarlah kami boleh memberi dengan tulus hati Tuhan Yesus, semuanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Ruben, dan biarlah firman itu tertanam di dalam hati kita menjadikan pengetahuan yang menyelamatkan. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita satu kali untuk pekerjaan Tuhan setempat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, dia naik. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah pemuda remaja jam 6 sore, dan Jumat ini ada ibadah pria Pantekosta dimulai jam 6:30 malam. Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa jam 5 sore. Ibadah raya pertama hari Minggu jam 6 pagi dan ibadah raya kedua jam 4 sore. Setiap pagi Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk yang mau doa pagi, dimulai jam 4:30 pagi. Saudara-saudara yang akan dibaptis boleh mendaftarkan diri saudara kepada gembala-gembala kecil. Mungkin ada kemungkinan tidak 29 Agustus, tapi saudara daftar aja dulu ya, nanti pelaksanaannya akan diatur kembali. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Ku ada sebagaimana ku ada.
ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada-Mu Bapa yang penuh cinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memungkinkan ibadah kami berjalan dengan baik pada hari ini, pada saat ini. Engkau sudah memberkati kami semua yang ada Tuhan, baik waktu sukacita muji membesarkan nama-Mu, baik kami waktu mendengarkan firman Allah, sebab Engkaulah kebaikan itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu, dimanapun Engkau percayakan dia menyampaikan berita firman Allah. Terima kasih buat Ibu Gembala kami yang ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan di dalam pundaknya untuk Tuhan Yesus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di GPDI Cianjur maupun di Yayasan Kabar Baik dengan kekuatan yang kemampuan yang daripada-Mu. Demikian juga dengan Pendeta Revi Aunatu, Engkau menolong sehingga dia dapat Tuhan mendampingi Ibu Gembala kami dengan baik. Demikian juga Tuhan dengan majelis-majelis yang ada. Engkau menolong kami semua supaya kami dapat bekerja sama, bersatu hati, seiman untuk bekerja melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Ada di antara mereka yang sibuk, ada di antara mereka yang sakit. Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan yang daripada-Mu. Yang sibuk Tuhan ingatkan pada waktu-waktu ibadah akan datang, supaya mereka juga dapat beribadah dengan setia kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sudah memberkati air dan roti kami waktu kami setia berbakti kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Sekolah Alkitab Cianjur yang akan dibuka pada akhir Agustus. Engkau juga menolong Tuhan, biar semuanya berjalan baik, dapat diikuti dengan siswa-siswi yang baik, yang setia, yang haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memakai guru-guru yang ada, guru sekolah Alkitab yang ada Tuhan, menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menyampaikan firman Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga terhindar dari guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Terima kasih mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar dari firman Allah,
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semuanya karena kebaikan daripada-Mu. Karena kemurahan-Mu, Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami semua yang ada. Terima kasih pakai kami jemaat gereja Pantekosta di Cianjur untuk juga dapat bersama-sama Tuhan Yesus melaksanakan sekolah Alkitab Cianjur ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Itulah menjadi sukacita kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengawali hati dan pikiran kami. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus yang besar, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Selamat sore, Tuhan berkati.